Amalan paling istimewa khususnya di bulan Ramadan yaitu sedekah. Sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan di antara manusia. Ajwadan nas. Yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza dakhala Ramadan kana ajwadan nas. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawan Rasulullah SAW menambah lagi. Bertambah lagi kedermawan sallallahu alaihi wasallam. Puncak kedermawan sallallahu alaihi wasallam terlihat di bulan suci Ramadan. Ajwad min ar-rih, lebih dermawannya lebih luas dari angin. Coba lihat dari angin. Artinya apa? Kalau angin itu kita semuanya, kalau anginnya datang, kita terasa semua. Semuanya terasa angin tersebut. Apalagi angin itu cepat, luas. Begitulah kedermawan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Saudara, infak di bulan suci Ramadan. Semampunya, sebesar, bukan semampunya, afwan. Maksimalkan infak di bulan suci Ramadan. Kalau punya uang yang tidak ada kebutuhan untuk uang tersebut, misal mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apapun untuk anak sekolah, ini uang untuk itu, enggak masalah, simpan. Tapi kalau ada kelebihan, jangan simpan di bulan Ramadan. Segera bayar, segera infak, segera sedekah di bulan Ramadan. Wallahi kesempatan, jangan tunda, jangan tunda. Kalau ada uang untuk kebutuhan, yang enggak apa-apa, wajar. Jangan habiskan. Tetapi kalau habiskan, yakin Allah ganti lebih baik. Tetapi hanya itu saja, yang kelebihan saja. Kelebihan. Kalau uang, misal uang kebutuhan, jangan dihabiskan. Yang kelebihan, jangan sampai di rekening ada ratusan, ada miliaran, kita simpan saja. Jangan, di bulan Ramadan usahakan, carilah orang yang muhtaj, carilah di antara keluarga, carilah di antara sahabat, carilah orang yang bisa sampai Ramadan keluar, mereka tidak dapat makan puasa, baik dalam negeri atau di luar negeri. Kemarin saya ajak di awal Ramadan, alhamdulillah, beberapa rumah saja yang saya isi, keluarga besar. Saya mengambil kesempatan, ada keluarga kaya, ada keluarga pejabat. Saya enggak malu, saya ajak. Antum bisa, buffet ini makanan yang bebas, Masya Allah. Di negeri Yaman, misal di Yaman, dan di Syam, dan di Filistin, bisa mereka puasa, tidak mendapatkan buka puasanya, enggak dapat. Enggak dapat. Demi Allah, buka puasanya mereka enggak dapat. Kurma saja, air putih yang bersih, mereka tidak dapat. Kalau di antara kita buang, saya bilang sama keluarga-keluarga, kan biasa saya isi misal di rumah-rumah mereka, makanannya Masya Allah besar, banyak sekali, berapa macam. Saya bilang, Masya Allah ada kelebihan ini. Kelebihan harta, kita misal tanggung atau donasi untuk satu keluarga saja sebulan Ramadan. Satu keluarga. Atau teman atau sahabat, kita kasih makanan, puasa dan sahur, selama bulan Ramadan. Kita enggak tahu mana amalan yang menjamin kita masuk surga. Karena itu amalan terbaik di bulan suci Ramadan, salah satunya sedekah dan infak. Mari kita maksimalkan amalan ini di bulan suci Ramadan. Dan yakin pahala di bulan Ramadan beda jauh dengan pahala di bulan yang lain. Beda. Sedekah di bulan Ramadan beda. Karena itu saya bilang jangan tunda. Jangan lewat kesempatan ini. Mau infak, mau sedekah, mau khatam Quran, mau salat. Ini kesempatan yang di bulan Ramadan. Jangan tunda, jangan lewatkan. Jangan sampai Ramadan berakhir, kita belum infak semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Ini 4 amalan penting. Puasa, qiyamul lail, baca Quran, dan sedekah di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima itu penting sekali. Mungkin ini perlu pertemuan khusus untuk ini. Tetapi singkat saja. Agar amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, salat kita diterima, tidak jadi sia-sia, tidak hangus puasa dan baca Quran, jagalah yang kelima. Apa itu? Akhlaqul hasanah, akhlak terbaik sesama muslim. Jagalah lidah kita, jagalah, jangan sampai kita menghina, mencaci maki, ghibah, gasib, bicara tentang orang lain. Jangan sampai kita membuka aib orang lain. Jangan kita mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Jangan kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Karena kalau kita bicara tentang orang lain, tidak menjaga akhlak bersama orang lain, amalan kita
rajin baca Quran, khatam Al-Quran berkali-kali, rajin salat setiap malam, tetapi tidak bisa menjaga lidahnya, amalan itu hangus semua. Hangus semua. Sayang sekali. Datang yaumul qiyamah, orang yang pernah kita menzalimi mereka, menambil hartanya, memukulnya, mencaci makinya, menghibah, kita ghasib, ghibah, kita membuka aib, menyebarkan fitnah. Di handphone kita dapat misal berita tentang fulan atau fulana, baik WA, atau broadcast, atau video, langsung kita share. Itu semuanya dosa yang menghabiskan kebaikan kita. Menghabiskan kebaikan kita. Karena itu jagalah amalan kita melalui jaga lidah dan akhlak sesama muslim. Agar amalan kita tidak jadi sia-sia. Karena datang yaumul qiyamah, semua yang pernah kita menzalimi mereka melalui lidah atau melalui harta, kita menambil hartanya, ya, atau kita membuka aib, atau kita bicara tentang aib mereka, mereka datang yaumul qiyamah untuk menambil haknya, tagih haknya. Kita nggak bisa bayar haknya. Bagaimana caranya? Diganti rugi. Ganti rugi gimana? Hasanat, salat, ibadah, rajin baca Quran, khatam ratusan kali, umrah puluhan kali, haji berapa kali, semuanya diganti kepada mereka. Ganti, na'udzubillah min dzalik, sampai jadi kita hangus, selesai kebaikan kita. Karena itu agar amalan kita dijaga oleh Allah, kita bertemu di yaumul qiyamah, jagalah akhlak sesama muslim. Jangan sampai kita sibuk dengan kesalahan. Kita sibuk sama diri. Di bulan Ramadan, kalau kita menjaga serta doa memohon kepada Allah, insya-Allah kita semuanya menjadi ahli surga. Miftahul jannah kita sama-sama. Semoga tidak Ramadan berakhir kecuali kita sama-sama mendapatkan ampunan Allah dan kita insya-Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sibuk hari Jumat. Saya ajak jemaah, banyak jemaah yang tanya baca Quran, Al-Kahfi atau baca salawat di hari Jumat, mana lebih baik. Saya sampaikan, baca Al-Kahfi boleh, baca Quran boleh, baca salawat, dua-duanya semuanya bisa. Kalau ada target bisa kita atur waktu. Nah, salawat ketika dalam perjalanan, ketika misal di kantor, ketika di mobil bisa baca. Al-Quran ketika duduk di masjid, duduk di rumah santai bisa baca. Berarti dua-duanya bisa. Terus sore hari saya posting dan upload, saya sampaikan ke jemaah. Alhamdulillah, saya sampaikan, saya berani. Saya bilang Alhamdulillah, saya sudah praktik. Sudah Al-Kahfi saya sudah baca. Wirid saya khataman Al-Quran sudah selesaikan. Salawat 1000 kali yang sering saya ajak jemaah sudah selesaikan. Dan saya rekam Al-Quran untuk channel Al-Quran TV. Salin sampai itu 24 jam insyaAllah. Nanti insyaAllah launching akhir Ramadan. Satu TV yang 24 jam Al-Quran. Saya sudah syuting lebih dari 1 jam. Dan juga saya isi kajian 2 kemarin. Itu semuanya bisa. Salawat 1000 bisa. Quran khataman bisa. Surat Al-Kahf bisa. Aktivitas yang lain bisa. Kenapa bisa? Saya bilang bukan karena Syekh hebat. Demi Allah bukan karena hebat atau saleh. Karena sudah ada target. Sudah ada target kita bisa kerjakan. Berarti enggak masalah ketika kita menyampaikan, tetapi tujuannya untuk memotivasi orang lain. Jagalah sifat, hindari dari riya. Udah, walaupun ketahuan orang lain tidak ada masalah. Kita memotivasi. Bagaimana caranya kita motivasi? Ayo, seperti misal sedekah. Sedekah itu simpuni atau terang. Mana lebih baik? Allah menjelaskan. Sirran wa jahran. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kenapa terang? Agar memotivasi. Saya insyaAllah infak 5 juta. Oh, yang lain malu. Masa ini orang yang infak 5 juta pada orang ini sederhana. Saya lebih kaya dari dia. Masa saya tidak infak 5 juta? InsyaAllah saya mau 10 juta. Ini. Berarti inilah. Ini apa namanya? Intinya ini. Bagaimana menjadi bersaingan. Bersaingan dalam kebaikan. Itu boleh, tidak ada masalah. Sampai ada grup sebenarnya. Ada aplikasi Quran Based. Ada aplikasi Quran Based. Ada jadwal azan. Ada jadwal bacaan Quran. Mereka khatam Al-Quran. Ketika khatam, cetat. Alhamdulillah sudah baca 5 halaman, 10 halaman. Kenapa? Ketika kita melihat Fulana bisa. Kenapa saya kasih tadi cerita? Fulan khatam 2 hari sekali. Fulan khatam Al-Quran anak saya. Kenapa? Tujuannya apa? Bukan pamer. Tujuannya agar nanti kita merasa malu. Oh, berarti bisa. Bisa lah. Anak yang kecil bisa. Masa kita belum bisa? Teman saya bisa, yang sama-sama di kantor,
Sama-sama di rumah bisa, kenapa saya enggak bisa? Itu memotivasi kita. Tidak ada masalah, wallahu taala a'lam. Tanda apa tandanya? Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka seperti hadis yang saya tadi sampaikan. Tandanya apa? Saya sudah dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tandanya itu amalan yang saya sampaikan. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan ini, bersyukurlah kepada Allah dan husnudzan, Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Itulah. Kalau berpuasa, menjaga qiyamul lail, baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran, berdoa ketika buka puasa dan lain, salat tarawih, qiyamul lail, sedekah dan infak, bisa sedekah dan infak, enggak takut, enggak khawatir, masih enggak suka, sedekah semampunya misal masing-masing, bersyukurlah kepada Allah karena Allah yang menggerakkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang memudah kita untuk beramal saleh, berarti Allah berkenan untuk menerima amal saleh kita. Tenang, kalau kita beramal saleh, insyaallah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya imanan wa ihtisaban, ikhlas. Tujuannya ikhlas, bukan hal-hal yang lain. Bukan hal pamer, bukan hal lain. Kalau tujuannya iman, karena syaratnya imanan wa ihtisaban. Iman karena Allah, iman itu ikhlas. Puasa karena iman lillahi, salat lillahi, sedekah lillahi taala. Tidak ada tujuan untuk saya dapat pujian dari manusia. Saya dapat misal pujian, keindahan atau apa dari manusia. Tidak ada. Walaupun nanti kita dapat, terima kasih, jazakumullah khair, semoga Allah ganti lebih baik. Tidak ada masalah. Orang yang baik selalu membantu kami di Miftahul Jannah, sekolah ini jemaah kita. Tidak ada masalah. Tetapi bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita melalui sedekah, infak, puasa, qiyamul lail, baca Quran agar kita dipuji orang. Oh, ini fulan yang baik ini. Ternyata Syekh Muhammad ini orang yang hebat. Oh, saya senang. Bukan tujuannya. Ada yang bilang atau tidak, saya tidak peduli sama sekali. Itulah ikhlas. Kalau itu tujuan kita, kita menjaga amalan, yakin amalan kita diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi ketika diberikan taufik untuk berdoa. Menjelang buka puasa, sahur, antara azan, doa orang berpuasa mustajab. Ketika Allah memudahkan, kita angkat tangan sambil berdoa, berarti Allah ingin ijabah doa kita. Kalau sulit kita berdoa, sulit kita beramal saleh, itu bahaya, hati-hati. Itu bahaya. Tetapi kalau kita alhamdulillah bisa berdoa, bisa hadir misal kajian seperti ini walaupun melalui virtual, alhamdulillah dari kemarin kita sudah ada niat luangkan waktu 1 jam 2 jam kita mendengar ceramah sampai kita bertanya ingin mendapatkan ilmu, itu apa? Allah yang mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan berarti Allah berkenan menerima amal ibadat kita. Kita harus mempunyai husnudzan billah. Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan, berarti Allah berkenan menerima amal ibadat kita. Itulah selalu melaksanakan amal saleh serta doa. Selalu doa. Khususnya doa ini yang saya harap jemaahnya baca khususnya menjelang buka puasa. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Kalau antum misal nonton di Haram, Madinah, Makkah, setiap Ramadan ketika mereka berdoa pasti imam baca doa ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Bukan kami saja. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, keluarga kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, anak-anak keturunan kami, istri kami, sahabat kami dari api neraka. Seluruh muslimin, muslimat, ya Rabbal Alamin, bebaskan mereka dari api neraka. Itu doa yang paling penting karena itu hadiah besar Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Khususnya menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa doanya mustajab. Karena di hadis sahih Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka dalam hadis sahih terdapat saat buka puasa. Saat buka puasa. Nah, sebelum buka puasa 2 menit lah. 1 menit, kalau nggak bisa 5 menit, 10 menit,
1 minit sebelum azan angkat tangan. Allahumma ighfir. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah orang tua kami. Terimalah taubat kami di bulan Ramadan ya Allah. Bebaskan kami diri kami dari api neraka. Bebaskan kami orang tua kami dari api neraka ya Rabb. Jadikan saya hamba salih beruntung di bulan suci Ramadan ya Rabb. Berdoa terus menjelang buka puasa. Khususnya Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Nah, insyaAllah itu kalau kita mengamalkan, kalau kita mengerjakan amalan ini, yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu-ibu, wanita yang sedang berhalangan di bulan suci Ramadan, apa yang bisa laksanakan? Enggak bisa puasa, enggak bisa salat, sayang sekali, bisa terus berzikir kepada Allah. Bisa terus membaca Al-Quran. Kok boleh, Syekh? Ya boleh. Boleh, Syekh? Ya boleh. Terus mengejar target khataman Al-Quran. Itu amalan paling utama. Bagaimana caranya? Kan nggak boleh kita sentuh Al-Quran. Jangan sentuh Al-Quran. Terus gimana caranya? Melalui aplikasi. Cari aplikasi Al-Quran, misal Quran Best yang saya sampaikan. Atau aplikasi Quran yang punya masing-masing. Ya, dari aplikasi atau dari iPad. Kita ambil, baca. Walaupun berhalangan. Walaupun lelaki misal di kantor dalam perjalanan belum punya wudu, boleh, ya boleh. Melalui aplikasi boleh. Ini masalahnya panjang sekali, waktunya nggak cukup saya jelaskan. Tetapi itu intinya. Jangan sentuh Al-Quran. Kalau sentuh Al-Quran nggak boleh. Tapi kalau melalui aplikasi atau melalui tafsir Al-Quran, ya kata ulama, karena ini bukan Al-Quran, ini kitab tafsir. Tapi ada tulisan Al-Quran, boleh kita baca. Tapi lebih aman, baca melalui aplikasi handphone, baca Al-Quran, tidak ada masalah sama sekali. Terus baca setiap hari, 4 juz, 5 juz, 3 juz, baca setiap hari Al-Quran melalui aplikasi walaupun sedang berhalangan. Dan sedekah, itu dua amalan. Tidak bergantung suci. Salat, puasa enggak bisa, tetapi Quran, sedekah bisa. Setiap hari baca, setiap hari sedekah. Belum bisa puasa, tapi kasih makanan untuk orang berpuasa, dapat pahala puasa. Dua amalan ini jangan tinggalkan. Allah Ta'ala.